Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dan untuk saat ini Anda semuanya bisa menjaga diri ya dari orang-orang yang lainnya. Mungkin maksudnya menjaga jarak gitu ya. Dan juga harus menjaga nama baik itu tentunya. Oke deh guys, kali ini saya mau ajak Anda untuk menjelajahi suatu tempat yang sebenarnya sih udah pernah saya upload sebelumnya di awal-awal ya, di awal-awal channel ini dibuat. Dan sebelum tahu ada perkembangan apa saja selama ini ya, terlebih dahulu jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Like jika Anda suka, kalau Anda ingin mengetahui video-video berikutnya dan sebelumnya bisa Anda subscribe, terus bisa dikepoin semuanya ya video-videonya, jangan sampai terlewat satu pun. Terus kemudian Anda juga bisa komentar ya, kalau mungkin Anda pingin pingin request apa yang Anda inginkan ya tentang Traites dan sekitarnya ya. Mungkin Anda pingin saya jalan-jalan kemana gitu ya, ke Traites maksudnya ya. Karena untuk saat ini saya masih belum punya rencana atau keinginan untuk pergi ke tempat yang jauh ya guys ya. Jadi untuk sementara Prigen saja, Traites saja dan sekitarnya. Terus kemudian kalau ada pertanyaan bisa juga tulis di komen ya. Terus kalau Anda ingin berbagi dengan yang lainnya tentang video ini bisa di share ya. Nggak usah ngomong-ngomong lagi, langsung di share aja ya, supaya Traites dan sekitarnya bisa bisa dikenal sama masyarakat pada umumnya. Oke guys, ngobrolin soal tempat yang saya jelajahi ini. Tempat ini merupakan tempat yang disebut sebagai Sekuti gitu ya. Jadi kami di daerah sini, di daerah Prigen ini menyebutnya tempat ini Sekuti guys ya. Dan saya juga masih bingung apakah ini merupakan tempat yang masuk ke Kelurahan Prigen atau di Desa Lumbang Rejo ya, karena wilayahnya di perbatasan sungai, karena perbatasan yang selama ini dijadikan batas alam ya untuk suatu wilayah ini biasanya sih sungai, dan sungainya udah saya lewati itu guys ya. Jadi saya ada di sebelah baratnya sungai. Oke, di tempat ini memang sebenarnya sih hutan ya, dan ini benar-benar di pinggir sekali guys ya, di pinggir hutan, tapi masih ada ada pemukiman, dan pemukimannya itu nggak sembarangan karena di sini rumahnya itu rumah-rumah yang bisa dikatakan itu elit ya pada awalnya, tapi sekarang mungkin karena banyak yang tidak didatangi lagi sama pemiliknya, atau mungkin jarang-jarang didatangi. Dan kalaupun datang ke sini hanya renovasi terus kemudian nggak datang lama lagi ke sini. Nah akhirnya tempatnya jadi sedikit terbengkalai gitu ya. Tapi ya udah, tempat ini memang kalau menurut saya ini recommended ya buat jalan-jalan ya, untuk berolahraga pagi. Dan suasananya atau hawanya masih fresh ya guys ya, meskipun ya ada sih mobil atau sepeda motor, tapi kalau menurut saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nggak terlalu gaduh gitulah, nggak terlalu padat gitu maksudnya. Oke guys, tempat ini memang banyak orang-orang yang dari kota ya, bukan dari tempat ini sendiri, atau mungkin masyarakat di sini yang memiliki perumahan di sini. Tapi ini biasanya sih tempatnya orang seperti dari Surabaya, mungkin dari Bali mungkin ya. Saya kurang tahu ya, apakah memang benar-benar dari Bali atau mungkin orang yang
ini ya, yang mungkin mencintai Bali, budaya Bali, sehingga rumahnya didesain kayak rumah Bali. Itu ada ya di daerah sini, di daerah Sekuti, tapi kebetulan saya nggak melewati kompleks yang ada di sebelah jalan yang bercabang tadi ya. Tapi saya lebih fokus ke arah sini aja guys, yang terus ya di jalan yang setengah rusak kayak gini ya, bukan setengah rusak tapi ini udah hancur. Jadi gitu guys ya. Tempatnya di daerah sini memang kalau menurut saya banyak ini ya, banyak sudah mulai banyak perkebunan ya di sini, banyak orang yang menanam kopi. Coba nanti kita lihat di sebelah sana terus, nanti ada tanaman kopi ya, nanti saya mau tunjukin di videonya, tapi Anda bisa lihat ya. Apalagi kalau Anda mungkin mengenal tanaman kopi, pasti udah tahu, oh itu tuh kopi. Tapi kalau yang ada di sebelah saya ini biasanya digunakan untuk perkebunan yang biasa aja. Ada yang menanam nanas, ada yang menanam singkong gitu ya, buah-buahan seperti pepaya dan sebagainya gitu ya. Terus atau tanaman pangan biasanya ditanam di daerah pinggiran-pinggiran kayak gini. Dan ini sebenarnya saya juga bingung ya, kawasan ini tuh kawasan hutan ya guys ya, cuman kok ada pemukiman dan izinnya itu di mana saya nggak ngerti. Terus kalau untuk masalah pemandangan yang ada di sini, ini kalau menurut saya sih nuansanya itu nuansa kayak di luar negeri kayaknya ya. Saya sendiri sih belum pernah ke luar negeri sih, ke negara-negara 4 musim. Cuma di daerah sini kadang-kadang kalau musim ini ya, musim kemarau, setelahnya ya, kemarau atau mungkin panas sekali ya, terus kemudian daunnya berguguran, itu kayak musim gugur gitu guys ya di sini. Jadi bisa dilihat di situ banyak daun-daun yang berguguran. Dan biasanya kalau dilihat dari sisi tretes ya di sebelah. Oke guys, lanjut lagi ya. Tadi kepotong sebentar, saya mau lanjutin lagi. Kalau di daerah sini pohon-pohon yang kalau dilihat dari sisi tretes itu memang kelihatan kayak di luar negeri gitu ya, yang pernah saya lihat di majalah-majalah. Gitu ya. Jadi ada daunnya atau pohonnya itu berdaun yang warna-warni, terus kemudian terlihat banget kalau itu begitu bagus gitu guys ya. Terus kemudian kalau datang menyaksikan sendiri ke sini gitu ya, daunnya itu kuning gitu ya kalau gugur di sini. Jadi kalau mungkin foto-foto di daerah yang tadi itu yang ada di hutan tadi ya, itu memang keren banget ya. Terus guys, yang ada di sini sudah ada pemukiman lagi ya. Di sini ada beberapa rumah, di sebelah kanan itu di bawah itu banyak ini ya, ada beberapa rumah dan memang ada sebagian yang hancur, ada yang dihuni. Dan saya juga ini ya, nggak habis pikir gimana mereka kalau misalnya lagi sakit atau mungkin lagi ini ya, lagi mendapatkan kesusahan gitu ya. Dan pastinya untuk akses keluarnya ya agak-agak susah ya kalau dulu. Tapi sekarang dengan adanya kendaraan, terus kemudian yang dimiliki oleh orang yang tinggal di sini, dan biasanya yang tinggal di sini hanya ini ya, para penjaga rumah saja, dan pemiliknya sih jarang gitu ya, jarang datang ke sini gitu guys. Terus kemudian kalau ada orang melahirkan, nah ini susah banget kan ya. Terus kemudian di sini kalau ada semacam perampokan atau gimana gitu ya, tapi mudah-mudahan janganlah gitu ya. Kita harus menjaga lingkungan kita supaya tempatnya itu tidak terjadi kriminalitas, karena siapa sih yang menginginkan tempatnya itu ada kriminalitas terjadi di situ ya. Jadi pokoknya kita semuanya
jangan punya niatan yang buruk ya dengan tempat manapun ya, karena kita bisa menyusahkan orang lain ya, di samping kita nanti suatu saat akan tertimpa hal yang sama gitu. Aduh, jangan sampai nih guys ya. Oke guys, sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini. Dan ini tempatnya, ini pos ya guys ya, mungkin digunakan untuk ngumpul-ngumpul orang-orang yang ada di sini untuk kalau malam hari ya, biar ada kegiatan lah di sini, biar nggak sepi-sepi banget. Dan orang-orang yang ada di sini memang ini ya, sebenarnya kelihatannya kayak sepi, cuma kadang-kadang di satu rumah ini ada beberapa keluarga ya yang tinggal. Ya gimana lagi, tempat ini kan ya cukup sepi guys ya. Cuma kalau dihitung dari depan sana 1, 2, 3, kira-kira 4 lah. 4 rumah, terus di bawahnya ada lagi. Dan kalau tempat ini mungkin jadi rame kalau ada yang lewat itu aja. Dan ketika saya jalan kaki ke sini, tempat ini memang ya sangat lumayan sepi ya. Dan ini memang cocok banget seperti yang saya katakan tadi, cocok untuk berolahraga ya, karena polusinya mungkin nggak terlalu parah seperti kalau ada di jalan raya. Dan sini benar-benar jarang sekali ada kendaraan. Kalaupun ada bunyi-bunyi kendaraan yang masuk di ini ya, di bersamaan dengan suara saya, itu bukan karena dari sini, mungkin di tempat yang lainnya guys ya. Jadi dari kejauhan memang kedengaran suara kendaraan, tapi ya suaranya nggak terlalu kenceng sih. Di sini kategori sepi banget. Dan banyak juga sih yang ngomong kalau tempat ini kalau malam ya agak-agak serem. Cuma ya ada aja sih yang lewat sini, lewat hutan kayak gini. Apalagi kalau dari arah Lumbang Boro yang ada di desa Lumang Rejo, karena penjaganya kan kebanyakan berasal dari sana ya, yang maksudnya menjaga rumah yang ada di daerah Skuti sini ya. Mereka mau nggak mau lewat sini ya, supaya jalannya itu cepat gitu. Terus kemudian kalau ada semacam penampakan gitu ya, ya udahlah dicuekin aja, karena ya gimana lagi kalau tempat ini ya memang hutan ya. Dan kalaupun ada semacam penampakan itu mungkin wajar aja ya. Cuman kalau menurut saya sih ya kita nggak usah nggak usah pikirnya kayak gitu ya. Bukan kita menantang sih gitu ya, tapi kita dunianya itu lain guys. Jadi biar urusan kita itu urusan kita, jalan-jalan ke sini gitu ya. Dan alhamdulillah ketika saya jalan-jalan di tempat-tempat yang kayak gini ini, saya merasakan ini ya, merasa senang aja sih. Cuma yang saya khawatirkan itu anjing guys ya, karena kadang-kadang orang yang punya punya ladang di sini, kebun di sini, biasanya juga membawa anjing. Dan anjingnya itu kadang-kadang disebar aja gitu supaya berguna untuk menjaga hasil pertanian mereka atau perkebunan mereka ya. Mungkin mereka nilai itu tanaman mereka itu bernilai ekonomis yang cukup lumayan ya kalau dijual. Jadi kalau misalkan dicuri sama orang, nah apa yang mereka upayakan itu selama ini pasti akan sia-sia. Nah seperti yang ada di sebelah sini, ini ada kopi, tapi saya nggak mau masuk terlalu jauh, takutnya ada anjing ya. Saya kalau ada anjing, waduh, kayak gimana gitu guys ya. Jadi kalau anjingnya itu berpenyakit kan bisa rabies saya ya, bisa kemasukan rabies gitu ya di badan saya. Oke,
ini suasananya seperti ini guys ya. Tadi kita masuknya itu lewat hutan, terus kemudian di dalamnya sini banyak rumah ya, ada rumah gitu guys. Terus tanaman-tanaman yang ada di sekitar sini kebanyakan ya tanaman-tanaman yang mungkin nggak terlalu memanfaatkan atau banyak memerlukan air ya, jadi gitu. Terus kalau di tempat lainnya mungkin yang agak ke bawah karena ada aliran sungai ya mungkin bisa guys ya. Kalau di sini mungkin agak susah, jadi tanamannya yang itu di depan itu adalah kebun atau mungkin kayak semacam apa ya, greenhouse. Tapi itu yang terbuka guys ya, bukan greenhouse ya. Kalau misalnya itu ada kayak penutupnya, ada kanopinya berplastik ya, dan ditanami dengan tanaman stroberi. Oke, terima kasih udah gabungan, dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Dan sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.